Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai pada Jumat hari ini kita semua masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang sangat luar biasa. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, bahkan keimanan, sehingga kita masih bisa berjamaah di tempat yang mubarakah ini. Mari kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini sangat pantas semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini data menunjukkan sudah 360.000 data COVID-19 yang terinfeksi, bergantian di 34 provinsi menduduki peringkat tertinggi. Iya. Alhamdulillah, kita di Sulsel di Makassar sudah tidak terlalu. Bukan berarti bahwa sudah kita bebas, tetapi mari kita waspada dengan skala kewaspadaan yang masih harus tinggi. Jamaah sekalian, ya mungkin ini yang saya mau sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Tentu jamaah sudah pernah dengar berbagai ustaz, mungkin pemerintah, mungkin penggiat petugas telah menyampaikan. Tapi sekali lagi, ya mari kita dekati persoalan ini. Selain dengan pendekatan negara, pendekatan politik, pendekatan budaya, dan mari kita dekati pula dengan pendekatan syariah, pendekatan syariah Islam, ideologi yang kita anut dan kita laksanakan sampai hari ini. Begitu negara, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia dalam keadaan menghadapi bahaya pandemik COVID-19 dengan menetapkan PSBB. Negara menyatakan itu dengan perpres, dengan permen, dan seterusnya. Begitu negara menyatakan bahwa kita dalam bahaya pandemik corona, maka pada saat itu secara syar'i, secara hukum Islam, secara syariah Islam, kita berada dalam wilayah darurat. Kita dalam wilayatul hukmi yang dinyatakan darurat oleh penguasa tertinggi kita. Namanya dalam hukum Islam itu berada dalam wilayatul hukmi, wilayah hukum suatu negara, suatu komunitas. Ya. Berarti dari Sabang sampai Merauke berada dalam keadaan darurat. Apa daruratnya? Bahaya corona, pandemik corona, yang dalam istilah keislaman, dalam komunitas Islam, dalam sejarah Islam, ta'un, bahaya ta'un gitu, bahaya pandemi. Ya. Pernyataan darurat ini diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia, jamaah sekalian. Majelis Ulama mengikuti, kalau tidak salah sampai hari ini ada sekitar 8 fatwa yang terkait dengan bagaimana kita menghadapi bahaya ini. 8 fatwa itu hampir semua diterapkan oleh pemerintah, diikuti oleh negara. Mulai dari bagaimana pemberdayaan masjid, bagaimana sholat ketika bertugas menghadapi menangani baik tugas medis maupun yang lainnya, bagaimana memandikan jenazah,
bagaimana mensalati jenazah COVID, bagaimana menguburkannya. Alhamdulillah, Satgas COVID mengikuti penuh fatwa Majelis Ulama itu. Artinya, posisi fatwa Majelis Ulama ini, Majelis Ulama bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga yang yang formal, tetapi lembaga yang dibentuk oleh umat Islam, yang di dalamnya terhimpun oleh semua utusan, semua ormas, semua kalangan, semua jamaah. Dan itulah yang mengeluarkan fatwa. Dari sisi hukum Islam, kita biasa dengar ada masalah sedikit di masjid. Ada yang memaksakan sholat jamaah, ada yang memaksakan sholat Jum'ah. Karena ini katanya masjid dibangun mahal-mahal. Sholat Jum'ah sudah 3 bulan, 3 kali kita sholat Jum'ah, katanya ada hadis mengatakan kafir dan seterusnya. Hanya terjadi ketidakharmonisan. Dari sisi syar'i jamaah sekalian, ini semestinya tidak perlu terjadi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, diberikan pemahaman. Yufaqihu, diberikan pemahaman, bukan keyakinan. Yang penting Islam, ayo. Tidak begitu. Memang ada hal tertentu harus yakin, tapi dalam kondisi-kondisi yang umum, tetap pemahaman yang kita harus dahulukan jamaah sekalian, terutama dalam menghadapi COVID-19 ini. Ada 3 masalah besar yang kita hadapi umat Islam. Yang pertama, siapa yang mau didengar dalam masalah ini? Karena di mimbar, di medsos ada juga ustaz yang mengatakan, tidak ada itu COVID. Kita lebih baik takut kepada Tuhan daripada takut kepada COVID. Ayo. Ya. Banyak itu. Ya. Ada juga yang biasa-biasa saja. Ada juga yang memang memberikan pencerahan. Nah, kalau begitu, dalam situasi yang darurat ini jamaah sekalian, hukum Islam dalam keadaan darurat juga darurat menyikapinya. Darurat artinya ada bahaya, ada ancaman, tidak normal. Berarti pikiran, langkah-langkah, perilaku, ibadah mungkin juga darurat, tidak seperti biasanya jamaah sekalian. Famanitturra ghaira bagin wala adi fala isma alaih. Ya, jika kita diperhadapkan dalam suatu keadaan darurat, bahaya dan sebagainya, menghalal yang haram tadinya haram bisa menjadi halal. Itu tidak ada dosa bagi kita karena memang keadaan darurat jamaah sekalian. Apalagi dalam beribadah. Ya. Apa daruratnya dalam konsekuensi kehidupan keislaman kita? Apa? Tadinya sholat Jumat itu adalah harus 2 khutbah, 1 khutbah pertama, khutbah kedua tanpa 2 rakaat di masjid. Harus berjamaah, harus. Tapi begitu COVID, begitu ada bahaya, ini berubah. Ya, karena bahaya kita tidak tahu jamaah dari mana. Oke, sementara kita tidak sholat Jumat, ganti dengan sholat duhur. Yang masalah di sini jamaah sekalian, ada pemahaman bahwa kalau kita dari sholat duhur menjadi dari sholat Jumat menjadi sholat duhur, seakan-akan tidak sah itu. Salat duhur tidak sama dengan salat Jumat. Ini yang harus kita pahamkan. Karena ini kondisi darurat, mungkin saja salat duhur itu lebih afdal, lebih tinggi pahalanya dengan salat Jumat. Kalau bahayanya memang tampak mengkhawatirkan jamaah sekalian. Salat sunnah, salat jamaah yang dalam keadaan oral sangat muakkad, sangat dianjurkan, tinggi pahalanya. Kita bangun masjid mahal-mahal, masa dipakai jamaah itu sangat bagus, sangat tinggi pahalanya dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan darurat, ada bahaya, kita berada dalam wilayatul hukum, maka mungkin saja insya Allah salat duhur di rumah, salat jamaah di rumah, salat 5 waktu di rumah, tidak ke masjid, mungkin lebih tinggi pahalanya
ketimbang dengan sholat jamaah di masjid. Itu Allah sendiri yang memberikan jalan keluar, memberikan hikmah, memberikan solusi, bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Ya. Dalam kaidah fikih dikatakan, ya, ad-duraru yuzalu, darurat itu harus dihindarkan, harus disikapi, dan lain-lain. Misalnya ini bulan September jamaah sekalian, ini bulan Oktober. Hitungan-hitungan kita, di bulan September ini kita wajib zakat. Ya, wajib zakat. Karena zakat itu bukan di bulan puasa Pak ya, bukan di bulan puasa. Zakat itu, wajib zakat itu ketemu nisab, ketemu haulnya, nah, ketemu tahunnya. Tahunnya itu di bulan ini, bulan Oktober. Tahun lalu saya bayar zakat bulan Oktober, sekian-sekian. Tahun ini bulan Oktober datang, saya hitung-hitung. Wah, saya sudah pengurangan gaji. Saya sudah dirumahkan. Bahkan ada yang di PHK. Usaha saya kasihan tidak jalan. Pas-pas. Nah, ini bulan zakat saya. Bismillah, tidak usah berzakat. Anda tidak kena wajib zakat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa tidak wajib berzakat? Saya dihitung ternyata tidak cukup untuk zakat. Iya, biaya sekolah anak, pengeluaran, listrik tidak berubah. Iya, tanggungan keluarga akhirnya tidak sampai. Tidak usah berzakat jamaah sekalian. Itulah makna ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Ya, Allah menciptakan kemudahan bagi kita, bukannya menciptakan kesulitan-kesulitan. Dalam kesulitan ini justru Allah memberikan kemudahan. Bukan hanya zakat jamaah sekalian. Mungkin kebiasaan kita membantu, kebiasaan kita bersedekah, kebiasaan kita berinfak rutin. Saya kira umat Islam itu sering lakukan ini. Ya, kalau dihitung-hitung agak berbahaya bagi kondisi kita. Stop dulu, bismillah. Ya Allah, saya tidak berinfak dulu, saya tidak bersedekah dulu demi untuk mengatasi saya punya kebutuhan pokok jamaah sekalian. Masya Allah, indah sekali ini syariah Islam. Nah, tidak salat Jumat. Sekarang ini lagi bagaimana hukumnya sekarang? Salat Jumat. Bagaimana hukumnya jamaah? Salat jamaah di masjid sekarang. Sampai hari ini pemerintah dan MUI belum menyatakan kita pulih betul, belum normal betul. Tapi ada bertahap, ada zona, ada zona-zona, ada merah dan sebagainya. Yang jelas pemerintah setelah membuka, melonggarkan. Bapak lihat situasinya, terutama yang usia 50 tahun ke atas. Kalau situasinya ke masjid aman, protokol kesehatan diperhatikan dan sebagainya, bismillah, saya pergi salat Jumat. Tapi kalau khawatir, saya ini sudah tua, saya ini sudah apa, bahaya, salat di rumah saja, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salat jamaah. Kalau situasinya tidak memungkinkan, bahaya, ya salat di rumah saja. Seperti fatwa MUI sampai hari ini menghimbau agar tetap melaksanakan salat di rumah demi untuk menjaga kekhawatiran-kekhawatiran. Luar biasa ajaran agama kita jamaah sekalian. Mari kita sikapi ini, mari kita hadapi masalah ini, kita berdoa supaya lekas berlalu. Tapi sampai hari ini jamaah sekalian, waduh, belum. Sebagai contoh 1-2 menit, ya, saya pernah berbicara dengan korban virus, karena ada yang mengatakan tidak ada tuh virus corona. Seorang ahli, dokter, ya, yaitu dokter kita di Unhas, Profesor Dr. Hasanuddin. Tidak apa-apa ini saya sampaikan ke jamaah. Saya tanya beliau, Prof, betul kita kena corona? Betul. Saya 3-4 hari di rumah sakit, pakaian kayak astronot katanya, napasku sampai di leher saja. Apa yang beliau lakukan? Pasrah kepada Allah dan menguatkan dirinya, akhirnya dia bisa bebas. Jadi kalau dikatakan corona itu tidak ada jamaah sekalian, nauzubillah, jangan terlalu sombong.
Mari kita jaga diri, mari kita perbaiki diri, mari kita beribadah, mari kita bekerja seperti biasa sesuai kondisi yang ada. Insya Allah Allah akan memberkati kita. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.